Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain, yaitu kitab tafsir yang disusun oleh dua imam besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masih di surat Az-Zariyat. Kita terakhir sampai ayat yang ke-37. Yang saya baca lagi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila 'alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin fatarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al adzabal alim. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Ibrahim berkata, apa urusan kalian wahai para utusan? Apa urusan kalian wahai para utusan? Para utusan ini maksudnya siapa? Para malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, apa urusan kalian? Datang ke sini, mampir ke sini. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang pendosa. Maksudnya kaum pendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut, ya, atau negeri Sodom. Ya, merekalah yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi para malaikat diutus kepada kaumnya Nabi Lut, namun mereka datang kepada Ibrahim untuk singgah. Nah, gitu. Jadi kami diutus menuju kaum yang pendosa. Linursila 'alaihim hijaratan min tin, untuk kami lempari mereka dengan batu dari tanah, yaitu tanah yang dibakar. Nah, ini siksaan siksaan terhadap kaum Nabi Lut, ya. Mereka dilempar dengan batu panas dari tanah yang dipanaskan. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini sudah kita bahas. Maksudnya batu yang dijatuhkan itu, di masing-masing batu sudah ada namanya. Si fulan, ini batunya ini, si fulan ini. Tidak ada yang meleset, semuanya kena, ya. Fa akhrajna, itu ditandai di sisi Tuhanmu bagi orang-orang yang melampaui batas. Yaitu siapa? Kaum Nabi Lut. Kenapa mereka melampaui batas? Karena mereka selain kafir, mereka juga melakukan homoseks, ya. Dia disebut debur. Maka bapak-bapak, homoseks ini adalah perbuatan yang melampaui batas, bukan perbuatan biasa, ya. Harus kita ingkari. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan. Tadi pembicaraannya dari malaikat. Tadi kan para malaikat ditanya, apa urusan kalian? Dijawab apa? Kami diutus kepada kaum Nabi Lut untuk melempari mereka dengan batu dari tanah yang dipanaskan, yang sudah ditandai di sisi Tuhanmu bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini perkataan para malaikat. Nah, sekarang ini perkataan Allah. Yang berbicara adalah Allah. Ini saya tahunya setelah baca beberapa kitab tafsir. Di antaranya kitab tafsir Fathul Bayan an Maqasidil Quran karya Imam Siddiq Hasan Khan. Jadi di sini Allah katakan, dan kami keluarkan dari dalamnya, kami keluarkan di dalamnya, kami keluarkan orang-orang beriman yang ada di dalamnya. Di dalam apa? Negeri Lut, ya. Ya, kami keluarkan orang-orang beriman untuk apa? Supaya dibinasakan orang-orang kafir. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin, maka kami tidak dapati di dalamnya selain satu rumah orang-orang muslim.
Jadi Allah katakan kami tidak dapati di dalam kampung tersebut kecuali satu rumah milik orang-orang yang berserah diri. Rumah siapa? Nabi Lut. Ya, ini menunjukkan yang selamat dari siksa tersebut hanya penghuni rumahnya Nabi Lut. Dan itu pun tidak semuanya. Karena istrinya Nabi Lut termasuk yang kena siksa. Nah ini Bapak-bapak, maksud ayat tersebut begitu. Ya, waktu pertemuan sebelumnya saya keliru. Saya memahami semuanya hancur kecuali rumah Nabi Lut. Enggak, rumah Nabi Lut pun hancur. Artinya yang diselamatkan yaitu orangnya, bukan rumahnya. Jelas Bapak-bapak ya. Ini dengan ini saya ralat apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jelas Bapak-bapak ya. Jadi di sini Allah katakan Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kampung tersebut. Lalu Allah tidak dapat di dalamnya selain rumah orang-orang yang berserah diri, yaitu rumah Nabi Lut. Nah, lantas berapa orang yang diselamatkan dari siksa? Ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan Nabi Lut dengan satu putrinya, dan ada yang menyatakan Nabi Lut beserta dua putrinya, dan ada yang menyatakan 12 atau 9? 12 ya. Jadi beda pendapat ya. Yang jelas yang diselamatkan cuma itu saja, penghuni rumah Nabi Lut. Artinya selain itu kafir semua, dibinasakan. Ya. Jelas Bapak? Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan di dalamnya, di dalam apa? Negeri Sodom itu, kami tinggalkan di dalamnya tanda bagi orang yang takut siksa yang pedih. Itu tanda bahwasanya mereka sudah dirasakan. Jadi setelah dihancurkan negeri Sodom, setelah itu Allah sisakan tanda yang menunjukkan bahwa ini di sini pernah ada siksa. Ya, seperti apa? Kata para ulama, di antaranya batu-batu yang dari tanah liat itu. Karena batu yang dari tanah liat beda dengan batu biasa. Ya tidak? Iya. Belum lagi kata disebutkan oleh Imam Siddiq Hasan Khan, di situ ada air yang berwarna hitam dan berbau busuk muncul dari tanah itu, tanah negeri Sodom. Pokoknya kata para ulama di situ ada tanda jelas yang menunjukkan bahwa kaum Sodom pernah disiksa sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Jelas Bapak ya. Nah ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, malaikat bisa menjelma dalam bentuk manusia. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Jadi para malaikat bisa menjelma dalam bentuk manusia. Contohnya para malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim, mereka dalam bentuk manusia. Ya. Dan itu tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim baru tahunya setelah mereka tidak menyentuh makanan. Sebetulnya makanan tidak sentuh. Seandainya Nabi Ibrahim tahu bahwa mereka itu para malaikat, kira-kira disuguhkan makanan tidak? Tidak. Nggak mungkin lah. Para malaikat tidak makan minum. Beda dengan manusia. Itu menunjukkan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah malaikat. Maka Bapak, kalau seorang nabi saja tidak tahu malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia, para nabi saja tidak tahu kalau orang di hadapannya adalah malaikat yang menjelma dalam bentuk manusia, apalagi kita. Maka nggak bisa kita pastikan orang yang di hadapan kita adalah malaikat. Kita mungkin saja melihat para malaikat, kata para ulama. Mungkin kita pergi ke suatu tempat lalu melihat ada orang, mungkin wujudnya seperti manusia, bisa jadi malaikat. Tapi kita tidak bisa pastikan. Kalau ada yang bisa pastikan, berarti dia sudah turun wahyu dari Allah. Oh itu kan nabi ya? Iya, nabi aja nggak tahu kan. Ya, berarti udah lebih hebat daripada para nabi. Dan orang yang bisa melihat malaikat juga bukan berarti orang yang istimewa. Iya. Nah ini kata para ulama, tidak mesti orang bisa melihat malaikat berarti orang istimewa. Bisa jadi yang melihat malaikat adalah orang yang banyak dosa, sebagai bentuk ancaman dan semacamnya. Maka jangan kita percaya dengan khurafat kaum sufi yang menyatakan, oh gurunya melihat malaikat, malaikat datang lalu menyampaikan wahyu Allah katanya. Jadi sebagian kaum sufi berpendapat wahyu tidak berhenti setelah kematian Nabi SAW. Jadi para malaikat masih mendatangi. Kalau dulu Nabi masih hidup, yang didatangi adalah Nabi. Setelah Nabi meninggal, yang didatangi adalah wali, ya gurunya, wali-wali.
Nah ini keyakinan batil. Ya. Gak ada wahyu setelah diutusnya Nabi. Setelah Nabi meninggal berhentilah wahyu. Jelas Bapak ya. Kita harus cerdas juga menghadapi khurafat-khurafat gitu. Ya, sebenarnya khurafat gini nggak terlalu ya istilahnya apa ya. Kalau kita insya Allah nggak akan terpengaruh. Tapi yang repotnya orang-orang yang tidak belajar. Dapat khurafat gini percaya aja. Oh ini syekh ini, ustadz ini, guru ini katanya baru saja ketemu dengan malaikat. Lalu malaikat ngasih wangsit katanya. Ngasih apa? Istilahnya pesan-pesan harus begini, harus begitu. Nah yang seperti ini dusta. Kita bisa pastikan itu dusta. Sekali lagi kita bisa melihat malaikat, namun kita tidak bisa memastikan yang kita lihat adalah malaikat. Kalaupun bisa melihat malaikat, itu bukan berarti kita istimewa. Ya. Bisa saja orang pendosa melihat malaikat. Jelas Bapak-Bapak. Ya. Ini kan pembahasan laki dan penting juga gitu. Itu pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, siksa yang menimpa negeri Lut adalah siksa yang khusus bagi mereka. Siksa yang menimpa Nabi Lut adalah siksa yang khusus bagi mereka. Artinya siksa ini pada umat terdahulu cuma menimpa kaumnya Nabi Lut yang diangkat permukaan ininya, dibalikan lalu lempari dengan batu. Tidak menimpa kaum yang lain. Kaum yang lain beda lagi siksanya. Ada yang disambar petir, ada yang mendengar suara keras, dan ada yang semacamnya. Iya, jadi tidak sama. Ya, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat tadi, keutamaan orang yang beriman dan berislam. Ya. Karena apa? Orang yang berimanlah yang akan Allah selamatkan dari siksa. Ya. Itu faedah keberapa? 3. Lalu faedah keempat, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya iman maknanya adalah Islam. Islam maknanya adalah iman kalau disebutkan secara terpisah. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan maknanya berbeda. Ya, ini sering kita singgung dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Walaupun ada beda pendapat Bapak ya. Ada sebagian ulama, Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Imam Bukhari, Imam Ibnu Abdul Bar, beliau berpendapat bahwasanya iman adalah Islam. Islam adalah iman, baik disebutkan bersamaan maupun disebutkan secara terpisah. Ini pendapat berapa ulama ya. Dan lalu ada lagi pendapat Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahwasanya iman itu adalah Islam itu syahadat, ucapan dua kalimat syahadat, sedangkan iman adalah amalan. Nah, ini pendapat kedua. Nah, pendapat mayoritas ulama ya tadi, iman adalah Islam, Islam adalah iman jika disebutkan terpisah. Dan iman bukanlah Islam, Islam bukanlah iman jika disebutkan bersamaan. Nah ini sering pernah kita singgung dalam Arba'in An-Nawawi. Lalu berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, terutama yang terakhir, sikap melampaui batas akan mengundang siksa. Sikap melampaui batas akan mengundang siksa. Melampaui batas dalam kemaksiatan, melampaui batas dalam kekufuran, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Mereka melampaui batas, bukan cuma kafir, bahkan homoseks. Ini kejahatan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Baru terjadi di kaum Nabi Lut, dan itu kemungkaran besar Bapak ya. Makanya mengundang siksa yang berat. Maka Bapak-bapak sekali lagi, homoseksual, LGBT, lesbian, gay, biseksual, transseksual, ini bukan perkara biasa. Ini perkara mungkar, sangat mungkar. Dosanya sangat besar. Maka sikap kita sebagai seorang muslim harus mengingkari itu. Jangan sampai nanti misalkan ada orang-orang yang ingin mengajukan undang-undang LGBT, misalkan disahkan di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita harus menentang seperti itu. Makanya tugas kita dakwah. Karena peraturan seperti itu akan disahkan kalau rakyatnya banyak kan? Iya, setuju dengan itu. Tapi kalau rakyatnya anti, insya Allah nggak akan muncul undang-undang seperti itu. Ya. Kalau di Eropa, Bapak, udah biasa. Di beberapa negara Eropa, LGBT udah dilegalkan. Iya, betul. Seperti di Belanda nih, laki-laki sama laki bisa nikah di gereja. Udah disahkan. Di Amerika, di
Ya kenapa bisa begitu? Pertanyaannya apakah tidak ada orang yang menentang LGBT? Ada tidak? Ada. Ada, tapi jumlah mereka sedikit. Ya. Lebih banyak orang yang mendukung. Nah, ini bahayanya Bapak ya. Maka hendaknya kita lebih semangat lagi berdakwah. Mudah-mudahan Allah jaga negeri kita dari penyakit seperti itu, penyakit LGBT ya. Karena itu mengundang siksa ya. Dan yang jadi masalah nih, yang melegalkan LGBT ini bukan orang-orang yang katanya istilahnya apa ya, dikatakan apa, orang-orang murni kafir ya. Bukan, tapi sebagian orang yang ngaku muslim tapi pemikirannya udah liberal, sudah membolehkan namanya LGBT, diperbolehkan. Makanya saya pernah menyinggungkan, ada di sebuah jurnal kampus di suatu daerah di Jawa, Universitas Islam, katanya Universitas Islam sana kutip. Kampus di situ dibikin jurnal kampus, judulnya apa? Indahnya pernikahan sesama jenis. Indahnya pernikahan sesama jenis. Ini yang menerbitkan kampus yang katanya Islam ya kan. Kalau kampus yang umum ya agak wajar kan, ini kampus Islam ya kan. Jadi membolehkan seperti itu homoseksual. Terus bagaimana dengan kisah Nabi Lut? Jadi di situ ditulis malah Nabi Lut yang disudutkan. Jadi itu ibaratnya kisah tentang Nabi Lut ini seperti dongeng katanya. Iya, jadi kalaupun ini Nabi Lut yang salah katanya. Iri itu. Iya, iri katanya. Naudzubillah min dzalik. Udah melecehkan seorang nabi ya. Itu Bapak ya. Jadi sikap melampaui batas akan mengundang siksa. Melampaui batas dalam masalah kekafiran, kemaksiatan dan semacam, termasuk kezaliman. Jadi kalau seorang sudah berbuat zalim, terus berbuat zalim, gak usah khawatir. Yang membalas bukan kita, bukan teman kita, tapi Allah, Tuhan kita. Di antara dosa yang dipercepat, di antaranya memutus silaturahim dan bersikap zalim, sewenang-wenang terhadap seorang muslim. Hati-hati ya. Berbuat zalim karena mungkin sudah merasa punya power. Kadang bisa jadi orang menzalimi orang yang dianggap anti dengan dia. Hati-hati ya. Ini dosa yang dipercepat hukumannya. Maka hendaknya kita menjauhi sikap zalimnya. Ittaqul zulm fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Surah Al-Muslim Muslim, hati-hatilah dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Ya, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Adz-Dzariyat ayat 31 sampai 37. Nah, kita lanjut sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Dalam kisah Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa bukti yang nyata. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Namun Fir'aun berpaling dengan bala tentaranya dan berkata Musa itu tukang sihir atau gila. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa ia dan bala tentaranya, dan lalu kami campakkan mereka ke dalam laut dalam keadaan ia tercela, terhina. Nah, kita bahas dulu Musa dulu ya. Terdapat tanda di sini, kalau kita bacanya per lafal, maknanya mungkin kita tidak jelas. Karena kalau saya nerjemahkan lafziyah nih, pada Musa ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan bukti yang nyata. Pada Musa, jelas Bapak artinya.
pada Musa ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan bukti yang nyata. Pada Musa, jelas artinya. Tidak jelas kan? Nah, itu menunjukkan yang namanya penerjemahan Al-Quran itu tidak boleh lafziyah. Lafziyah itu perlafal, harus maknawiyah. Sepakat para ulama nggak boleh kita menerjemahkan Al-Quran lafziyah, cuma berpatokan lafal per lafal. Jadi harus secara maknanya. Ya karena kalau lafziyah tadi kita nggak paham kan. Pada Musa ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan bukti yang nyata. Pada Musa ketika kami mengutusnya. Apa pada Musa? Ada apa pada Musa? Ya kan gitu kan? Ya makanya setelah kita baca tafsirnya, maksudnya pada kisah Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa petunjuk yang nyata, bukti yang nyata. Jelas Bapak ya? Ya. Coba kita baca dulu penjelasan ini Imam Al-Muhalli. Pada kisah Musa, wa ja'alna fi qissati Musa ayatan. Kami jadikan pada kisah Musa tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah ya. Tanda kekuasaan Allah. Kapan? Id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa bukti yang nyata. Apa maksud bukti yang nyata di sini? Ya, mukjizat. Sini bihujjatin wadihah, dengan hujjah yang jelas. Apa hujjahnya yang dibawa oleh Fir'aun? Dibawa oleh Musa? Seperti apa mukjizatnya? Ya, lemparkan tongkat lalu berubah menjadi ular, lalu diapitkan tangannya ke ketiaknya, lalu berubahlah tangannya menjadi putih terang benderang, ya kan? Itu termasuk hujjah yang nyata ya. Dan pada kisah Musa terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan bukti yang nyata, yaitu dengan hujjah yang nyata, mukjizat yang nyata. Namun, apa sikap Fir'aun ketika Nabi Musa membawa mukjizat yang jelas seperti itu? Fatawalla biruknihi. Fir'aun berpaling bersama bala tentaranya. Waqal, dan dia berkata, Musa itu sahirun au majnun. Dia itu tukang sihir atau orang gila. Fir'aun berpaling di sini maksudnya apa? A'rada 'anil iman. Dia berpaling, tidak mau beriman bersama bala tentaranya. Ai ma'junudihi, yaitu bersama tentara-tentaranya. Di sini Allah katakan dengan rukunnya. Rukun ternyata apa? Penyangga. Fir'aun dengan penyangga-penyangganya berpaling. Maksudnya di sini tentaranya. Karena tentara Fir'aun seperti penyangga Fir'aun. Karena yang menguatkan penguasa itu apa? Tentara. Penguasa kalau nggak ada tentara di sampingnya, apa jadinya? Nggak ada manfaatnya. Ya tidak. Ya contohnya beberapa penguasa diktator di suatu daerah, saya lupa di Chili atau di mana itu. Jadi ketika ada kudeta, tentara yang di sekitarnya pada lari. Akhirnya datanglah tentara ini mengkudeta. Nggak bisa apa-apa. Penguasa kalau tanpa pengawal di sampingnya udah lemah ya. Nah inilah Fir'aun. Fir'aun punya bala tentara banyak. Nah ketika Nabi Musa datang membawa mukjizat yang nyata, sikap Fir'aun apa? Berpaling bersama bala tentaranya. Tidak cukup itu. Kalau sekedar berpaling masih ringan. Tapi Fir'aun berkata, Musa itu tukang sihir atau gila. Oh, ini udah pelecehan. Kalau seorang sekedar berpaling masih ringan, ini mencela pula. Dosanya berganda-ganda, bertumpuk-tumpuk. Berpaling dari iman aja udah dosa besar. Maka bagaimana pula kalau mengejek ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Pak, di setiap zaman, setiap tempat pasti akan ada orang yang menentang kebenaran. Sebagai faedah yang disebutkan kalau tidak salah oleh Syekh Sa'di. Jadi pada setiap masa, setiap tempat pasti ada orang yang menentang kebenaran. Dan pasti di antara mereka meniru gaya Fir'aun. Selain menentang, menolak, juga apa? Mengejek. Ya, itu sihir, gila, atau ekstremis, fundamentalis, teroris dan semacamnya. Nah ini gelar-gelar yang disematkan kepada orang yang berpegang teguh pada Islam ya. Ya jadi itu yang dilakukan Fir'aun setelah didatangi Musa dengan membawa mukjizat nyata. Ternyata dia dengan bala tentaranya berpaling dan berkata kepada Musa, dia itu tukang sihir atau gila ya. Padahal saya menanya, Fir'aun
dan bala tentaranya. Yakin tidak tentang kerasulan Nabi Musa? Yakin. Yakin. Allah sebutkan dalam Al-Qasas. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya menentang Nabi Musa, menentang risalahnya. Padahal hati mereka meyakininya. Kenapa bisa begitu? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan. Yakini, kalau orang udah sombong menolak kebenaran, pasti siksa Allah akan turun kepadanya. Kita jangan sombong. Sombong itu apa definisinya? Menolak kebenaran. Batalul haq wa ghamtun nas dalam Sahih Muslim, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ada orang yang menyampaikan nasihat Bapak dan nasihatnya benar, walaupun orangnya di bawah kita atau dianggap musuh kita, misalkan orang yang saya benci, tapi dia ngasih nasihat benar, maka sikap kita apa? Terima. Kalau kita tolak, berarti kita termasuk orang sombong. Sedangkan orang sombong sudah Allah ancam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar semut. Semut besar apa kecil? Nah, kalau ada kesombongan segini nggak akan masuk surga. Hati-hati, jangan sampai kita punya sikap sombong, ya. Harus kita tawadu, rendah hati. Kalau ada orang menyampaikan kebenaran, kita terima, walaupun berat. Makanya Ibnu Mas'ud pernah berkata, disebutkan sifat sofah, man ja'aka bil haq faqbalhu wa in kana baghidan wa in kana ba'idan baghidan. Siapa yang datang membawa kebenaran kepadamu, maka terimalah, walaupun itu datang dari orang yang dibenci dan jauh darimu. Jauh itu artinya mungkin musuh, kan? Wa man ja'aka bil batil fardudhu alaihi wa in kana qariban habiban. Dan siapa yang datang membawa kebenaran kepadamu, siapa yang datang membawa kebatilan kepadamu, maka tolaklah, walaupun itu muncul dari orang yang dekat dan dicintai. Jadi bapak-bapak, kita tidak boleh fanatik buta. Siapapun yang salah, kita katakan salah. Baik itu dari orang yang misalkan ahlu sunnah maupun bukan ahlu sunnah. Kalau salah kita akan salah walaupun ahlu sunnah, ya. Tapi bedanya kalau salah ahlu sunnah, tentu saja kebaikan dia dengan keburukannya lebih banyak mana? Kebaikan. Maka kita tetap jaga kehormatannya. Ya, kata para ulama, makanya ada istilah idza balaghal ma'u kullatin lam yahmil khabath. Jika air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak akan ada najis. Tidak akan ternajisi. Artinya apa? Kalau kebaikan seorang banyak, maka sedikit keburukan tidak berpengaruh. Ya, tapi tetap kesalahannya harus diingkari, ya. Jadi nggak boleh ta'assub, fanatik buta. Siapapun bapak yang mengajarkan pada kita, kalaupun itu salah, kita katakan salah. Nggak boleh bela habis-habisan, ya. Kalau kita bela habis-habisan, berarti kita sudah meniru orang-orang kafir. Karena apa? Sifat orang kafir ta'assub, fanatik buta terhadap tokohnya. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi Musa diutus kepada Fir'aun membawa apa? Mukjizat yang nyata. Namun sikap Fir'aun apa? Berpaling bersama bala tentaranya dan berkata bahwa Musa ini tukang sihir atau gila. Nah, ini ucapan yang mungkar, perbuatan yang mungkar. Maka apa akibatnya? Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami pun siksa ia dan bala tentaranya, lalu kami campakkan mereka ke dalam lautan dalam keadaan ia terhina. Siapa terhina di sini? Fir'aun, ya. Sini kata Imam Al-Mahalli, ya, kami siksa Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami campakkan mereka ke dalam lautan. Fagoriku, sehingga akhirnya mereka pun tenggelam. Wa huwa mulim, dalam keadaan Fir'aun ini tercela. Maksudnya apa? Atin bima yulamu alaihi min takdzibir rusuli wa da'wa rububiyah. Dia ditenggelamkan dalam keadaan tercela. Maksudnya apa? Dia sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan ia tercela. Tadi kan Fir'aun ditenggelamkan dalam keadaan tercela. Maksudnya apa? Fir'aun ini sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia tercela. Seperti apa contohnya? Mendustakan para rasul dan mengaku sebagai
Ini sangat tertolak. Allah campakkan dia. Ketika dia merasa dirinya lebih tinggi, maka Allah rendahkan dia dengan serendah-rendahnya. Jelas Bapak-bapak? Ya, ini tentang Fir'aun, Nabi Musa. Kita lanjut lagi. Wa fi 'adin il arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Pada kaum 'Ad terdapat pelajaran, terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Tidak ada satupun yang dia sisakan, tidak ada satupun yang ia lewati kecuali ia jadikan seperti serbuk. Tidak ada satupun yang ia lewati, dia tidak meninggalkan sesuatu pun yang ia lewati kecuali dijadikan seperti serbuk. Kita baca. Allah katakan, wa fi 'adin il arsalna 'alaihimur rihal 'aqim. Pada kisah 'Ad terdapat tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, wa fi ihlaki 'Ad, pada pembinasaan kaum 'Ad terdapat tanda kekuasaan Allah. Kapan itu? Kapan itu? Il arsalna 'alaihimur rihal 'aqim, yaitu ketika kami mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Maksudnya apa? Hiyallati la khaira fiha, yaitu angin yang tidak ada kebaikannya. Yang namanya angin biasanya kan membawa kebaikan. Hujan. Ya tidak? Ya, hujan. Nah, misalnya. Tapi ini angin yang tidak membawa kebaikan. Ya. Maksudnya apa? Li'annaha, karena angin tersebut la tahmilul matar, tidak membawa hujan. Padahal angin kan biasanya membawa hujan, tapi ini tidak membawa hujan. Wala talqahus syajar, dan tidak bisa mengawinkan pepohonan. Maksudnya apa? Kan biasa angin itu bisa diserbu kayak gitu ya. Ya ada kening kan. Tapi angin ini nggak bisa. Tidak bisa mengawinkan, tidak membawa hujan. Angin apa itu? Angin apa? Wahyad dabur, yaitu angin topan. Ya. Ya kalau ada angin gitu, apa kan menurunkan hujan? Nah, malah yang ada apa? Kerusakan kan? Makanya Allah katakan setelahnya, tidak ada satupun yang dia tinggalkan, yang ia lewati, kecuali dijadikan seperti serbuk. Kata Imam Al-Mahalli, ma tadharu min syai'in nafsin aw malin, tidak ada sesuatu yang dia tinggalkan, baik berupa jiwa maupun harta, maka kecuali dijadikan apa? Seperti serbuk. Setiap dia melewati manusia maupun harta, rumah dan semacamnya, kecuali dijadikan seperti serbuk. Artinya apa? Hancur. Al-balil mutafattid, seperti benda yang ringsek lalu hancur lebur. Ini dahsyatnya apa? Iya, di blender. Dahsyatnya angin yang menyerang kaum 'Ad. Karena apa? Allah mengutus kepada kaum 'Ad Nabi siapa? Hud. Tapi mereka menolak, mendustakan. Maka Allah pun kirim angin yang membinasakan kepada mereka. Itu anginnya tidak membawa kebaikan. Yang ada justru membawa kehancuran, benar-benar hancur. Ya. Dan manusia kalau sudah ada angin topan, bisa apa? Bisa lawan. Mau sekuat apapun terbawa, ya kan? Seperti di Amerika saya lihat dulu sering tuh di daerah Texas. Iya, ya kan? Angin tornado. Sekarang. Iya kan, habis sekarang gitu kan. Itu mobil udah kayak terbang. Tapi mereka dibuat kayak bengkel buat tanah tuh. Iya. Betul. Sekarang. Jadi mereka karena untuk menghindari itu jadi dibikin kayak gitu, bunker gitu, sembunyi dalam. Jadi kalau datang angin, mereka nggak di rumah-rumah karena rumah bisa ke bawah. Saking dahsyatnya angin tornado ya. Nah inilah angin yang menyerang kaum 'Ad. Angin yang tidak membawa kebaikan, bahkan itu membawa kehancuran. Jelas Bapak-bapak? Kita lanjut. Ya, wa fi Thamud qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan pada kaum Thamud terdapat tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim, lalu mereka pun bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun, maka mereka pun disambar petir dalam keadaan mereka melihatnya. Saya ulangi, pada kaum Thamud terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Pada pembinasaan kaum Thamud itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kaum Thamud dibinasakan, itu ada tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah. Artinya Allah itu sangat kuat,
Kekuatan Allah melebihi kekuatan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Lemah kita Bapak ya, menghadapi angin topan, menghadapi contohnya kita naik kapal aja, ketika naik kapal digoncang badai, kita merasa nggak berdaya kan? Ya tidak. Makanya para ulama pernah berkata, siapa yang ingin merasakan keagungan Allah, hendaknya dia naik kapal. Terutama ketika badai. Disitulah dia baru merasakan itu benar-benar keagungan Allah. Kalau di sini mungkin normal gitu, kita nggak merasa kan? Biasa aja sepertinya. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau sudah naik kapal terombang-ambing oleh badai, barulah kita merasakan kita ini lemah sekali ternyata. Di hadapan kekuatan Allah lemah sekali. Ini perkataan sebagian ulama Bapak. Jadi kalau siapa yang ingin benar-benar merasakan keagungan Allah, naik kapal, terutama di musim badai. Coba Mas nanti. Insya Allah tulus doanya. Iya, ketika itu menurut kita doa, ya Allah selamatkanlah saya kan. Setelah sampai di daratan lupa lah. Ya, kita lanjut. Jadi dalam pembinasaan kaum Tsamud terdapat tanda kekuasaan Allah. Yaitu apa? Ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Nabi Saleh kan diutus oleh Allah untuk berdakwah di kaum Tsamud. Dakwah, namun ternyata beliau ditolak. Dan ketika itu Allah untuk menguatkan Nabi Saleh, Allah berikan unta betina. Dari batu itu. Apa? Dari batu. Dari batu, iya. Unta betina. Nah, unta betina ini punya jatah minum. Jadi hari ini dia minum, nanti kaum Tsamud minum hari berikutnya. Dan unta ini dia minum dari sumur, nanti susunya diminum oleh kaum Tsamud. Iya, artinya tandanya apa? Iyalah. Nikmat Allah kan? Ya kan harusnya diapakan? Disyukuri kan? Nah, tapi kaum Tsamud malah nekat yang melakukan namanya Qadar bin apa saya lupa gitu. Ya, yang melakukan satu orang, tapi mereka semua dianggap menyembelihnya. Karena apa? Sepakat menyetujui. Iya, makanya bapak-bapak kalau ada di antara kita misalnya yang melakukan dosa, yang lainnya diam menyetujui, berarti dianggap sama-sama melakukan dosa. Makanya pernah ada kisah ketika di zaman Umar bin Al-Khattab di Yaman pernah terjadi mutilasi. Sejarah pertama dalam Islam mutilasi. Ada seorang wanita punya pil pria idaman lain, kan gitu ya? Jadi ya suaminya lagi pergi, pria wanita ini ya selingkuh gitu kan. Nah, yang jadi masalah di rumahnya ada anaknya. Jadi kalau misalkan dia selingkuh, ada anaknya, kira-kira anaknya gimana? Tahu lah. Dilaporkan kepada suaminya, maka akhirnya konspirasilah ini siapa? Si wanita ini dengan pilnya, pria idamannya itu, sama beberapa orang pembantunya. Ya. Akhirnya apa? Mereka sepakat untuk membunuh anaknya, lalu dimutilasi. Iya. Setelah itu dilemparkan ke sebuah sumur gua. Nah, suaminya pulang, lalu lihat mana anak saya. Lalu ceritanya bohong, oh saya ini anak saya sakit. Nah, tapi curiga sampai akhirnya terbongkarlah kejahatan tersebut. Ada orang yang mengetahui sehingga akhirnya dipanggillah si wanita itu, diinterogasi ngaku. Lalu siapa lagi selain kamu yang ikut? Ini pilnya, pria idamannya itu, selingkuhannya. Terus siapa lagi? 2 orang wanita kalau tidak salah. Kalau salah 4 orang. 4 orang ya. Yes, ya. Nah, dari situ Gubernur Son'a mengirim surat kepada Umar. Gimana? Ada kejadian mutilasi. Pelakunya bukan 1 orang. Apa hukuman mereka ini? Yang dibunuh apakah si wanitanya atau selingkuhannya atau gimana nih? Akhirnya kata Umar bin Khattab semuanya dihukum mati. Kata Umar bin Khattab, "Lau tamalau alaihi ahlu Son'a laqataltuhum jami'a." Seandainya seluruh penduduk Son'a sepakat membunuh anak itu, tentu akan aku hukum mati mereka semua. Nah itu Bapak, artinya kalaupun yang membunuh 1 orang, tetap semuanya kena. Nah itu hukuman Bapak ya, hati-hati. Nah termasuk ini, si Qadar ini, dia menyembelih unta betina yang Allah berikan kepada Nabi Saleh sebagai mukjizat. Disembelih tapi disetujui oleh kaum Tsamud. Ya, disembelih. Maka setelah disembelih, dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya kapan itu?
Kata Imam Al-Mahali, ilan qidai ajalikum, sampai habis ajal kalian, waktu kalian. Dalam surat Hud disebutkan tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Setelah menyembelih, senang-senanglah kalian. Bermaksiat sepuas kalian selama 3 hari. Setelah itu apa? Fa'atau an amri rabbihim. Kata Allah, mereka pun bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan mereka. Fa'akhadhathumus sa'iqah, maka mereka pun disambar oleh petir. Ba'da mudhiyat thalathati ayyam, setelah lewat 3 hari. Ai-sayhatul muhlikah, suara yang membinasakan. Mereka disambar petir, wahum yanzurun, dalam keadaan mereka lihat. Berarti kapan? Bin nahar, bin nahar itu di siang hari. Disambarnya di siang hari, dalam keadaan lihat. Kalau seorang dalam keadaan tidur disambar petir, ini masih nggak terasa kan? Ini dalam keadaan lihat. Ini siksa yang menyakitkan yang menimpa kaum apa? Samud ya. Famastata'u min qiyami wa ma kanu muntasirin. Maka mereka tidak sanggup untuk bangun dan mereka juga tidak sanggup menang. Maksudnya apa? Mereka tidak sanggup bangun, maqadiru ala nuhud hina nuzul azab. Mereka tidak sanggup untuk bangun tatkala turun siksa, ya. Wa makanu muntasirin alaman ahlakum, dan mereka pun tidak bisa menang melawan yang membinasakan mereka. Siapa yang membinasakan mereka? Allah nggak bisa menang melawan Allah. Tidak. Mereka dalam keadaan nggak bisa selamat dari siksa dan nggak bisa mengalahkan Allah. Jelas Bapak? Ya. Yang berapa? Yes. Dan Habis. Yang maksud bersenang-senangnya itu Ustaz, bukan maksudnya setelah menyembelih unta itu dimakan sampai habis. Enggak, itu ancaman. Udah, senang-senang silakan kalian. Silakan senang-senang melakukan apapun kalian mau selama 3 hari. jadi Nanti setelah itu turunlah siksa pada kalian. Berarti dikasih limitnya 3 hari ya. Iya. dia cemas dia itu, cemas bukan main. Iya, betul. 3 hari. Iya, habis buat. Harusnya lari ya, numpang pakai pesawat. Iya. Ya. Ya itulah tentang kaum Samud. Ya tinggal tersisa kaum Nuh yang selalu pada pertemuan berikutnya ya. Ya subhanallah. Andri, tadi ada orang mantan kasih 2 truk dari Sionet. Nah, jadi kamiatan di Telkom. Jo Pak Win, jo Pak Ismail tadi, jadi bertambah 2 truk lagi. Bali dengan harga 1 truk itu 2 juta. Jadi sudah sepakat jo Pak Win tadi, bertambah 2 truk lagi tadi. Kasih dari mana? Dari Latibo di Telkom. Tiba dia, Pak. Jadi mangkit walakam kapan wakoro.